Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada mata kuliah elektromagnet ini saya akan membahas di pertemuan pertama ya, topik pertama yaitu magnet. Kalau misalkan di kelistrikan di semester sebelumnya itu kalian pelajari bahwa namanya kelistrikan itu pasti ada muatan positif, positif Q, dan muatan negatif, negatif Q. Di mana negatif Q ini kita sebut sebagai elektron. Gitu ya. Nah, kalau di magnet ini penyebutannya bukan muatan tapi kutub. Jadi magnet itu punya kutub. Nah, kutubnya namanya kutub utara dan kutub selatan. Nah, kalau saya gambar garis-garis seperti ini, ya, sebentar. Nah, maka garis-garis ini akan mengarah dari utara ke selatan. Garis-garis ini disebut sebagai medan magnet. Seperti itu. Kemudian kita ke aplikasi yang kita jalani di kehidupan sehari-hari, yaitu bahwa ya namanya planet bumi, planet yang kita tinggali sekarang ini merupakan suatu magnet yang sangat besar ya, dimana kalau misalkan digambarkan seperti ini adalah kutub utara dari bumi, ini kutub selatan dari bumi. Kemudian prinsipnya sama dengan yang magnet pada dasarnya, itu pada umumnya ini akan mengarah dari utara ke selatan. Medan-medan magnet bumi ini akan mengarah dari utara ke selatan. Nah, medan-medan magnet ini juga berpengaruh ya bagi partikel-partikel di sekitar bumi ini, sehingga partikel-partikel yang ada di dalam bumi ini terperangkap di dalamnya. Nah, medan magnet itu disebut sebagai juga rapat flux. Nah, satuannya apa? Medan magnet. Satuannya Tesla. Atau kita sebut sebagai Weber per meter persegi. Nah, persamaannya bagaimana? Medan magnet itu simbolnya B, ya. Itu akan sama dengan ya, rapat flux. Flux itu flux sendiri ya. Ini flux namanya. Flux kita sebut sebagai phi ya. PHI, kalian cari aja penyebutannya seperti apa. Flux dibagi dengan area. Area ini luasan. Sehingga flux sendiri satuannya adalah Weber, dan area ini adalah meter persegi. Sehingga Weber per meter persegi atau Tesla. Tesla ini dari nama Nikola Tesla, gitu ya. Nah, kemudian untuk sifat berikutnya dari magnet ini adalah bahwa sebenarnya sama ya dengan positif Q dan negatif Q ini akan saling tarik-menarik apabila dia berlawanan. Yang satunya positif, yang satunya negatif. Magnet pun demikian. Apabila kutub utara saya dekatkan dengan kutub utara, ya, yang terjadi adalah saling tolak-menolak. Nah, tolak-menolak seperti ini. Nah, apabila saya dekatkan, semakin saya dekatkan, ya kan, maka akan semakin apa yang terjadi? Yang terjadi adalah semakin dekat U dan U ini, dua kutub utara ini, maka akan semakin kuat kita merasakan adanya penolakan. Nah, artinya rapat fluksnya akan semakin besar, rapat fluksnya, atau kita sebut sebagai medan magnet. Jadi ketika kita dekatkan untuk dua kutub sejenis ini, maka rapat fluksnya akan semakin besar. Semakin kita dekatkan semakin besar. Begitupun dengan medan magnetnya juga akan semakin besar tentunya. Nah, namun apabila utara dan selatan ya kita dekatkan, yang terjadi adalah utara ke selatan seperti ini garis-garisnya saling tarik menarik. Kalau utara dan selatan langsung stop, langsung tarik menarik. Nah, seperti itu. Perbedaannya antara muatan dan kutub itu adalah bahwa muatan itu bisa berdiri sendiri, bisa positif Q sendiri ataupun negatif Q sendiri. Ya. Namun untuk magnet tidak ada istilah sendiri. Jadi tidak ada istilah sendiri. No monopol. Jadi kutub utara itu nggak bisa kutub utara sendiri gitu. Misalkan ini kutub utara gini, nggak bisa. Kalau kutub utara ya pasti akan selalu mengikuti kutub selatan. Nah, jadi udah sepasang ini, udah sepaket, nggak bisa dipisahkan. Misalkan ini garis gayanya seperti ini. Nah, misalkan kalian potong-potong lagi semakin kecil misalkan sampai seperti ini gitu ya. Maka ini utara, ini pasti selatan. Atau sebaliknya utara, ini yang selatan, terserah. Yang jelas nggak ada monopol, nggak ada single kutub.
kutubnya single, nggak ada, pasti berpasangan. Nah ini pun arahnya seperti ini, dari utara ke selatan. Jadi no monopole magnet. Konsep berikutnya, apabila saya punya kawat berarus ya, jadi ini kawat berarus I itu arus ya, satuannya ampere. Bagaimana cara kita menentukan arah medan magnet? Nah, kuat arus, maksud saya kawat berarus ini akan memiliki medan magnet. Itu hubungan antara arus dan medan magnet. Nah, kita tentukan arahnya dengan kaidah tangan kanan ya. Jadi ada dua kaidah yang saya pakai di sini, kaidah tangan kanan dan kaidah tangan kiri. Nah, tangan kiri saya pakai nanti, sekarang saya pakai yang tangan kanan dulu. Saya pakai yang tangan kanan khusus kasus ini ya. Jadi untuk kawat berarus saya pakai tangan kanan. Nah, kita lihat ya. I ke arah sana. Maka I itu adalah jempol saya ini, jempol. Kemudian arah medan magnet atau B ya, ini B ini akan mengarah seperti jari-jari saya yang lain selain jempol. Nah, kalau arusnya ke sana berarti jempolnya ke sana, maka medan magnetnya ke arahmu. Ya, ke arahmu ini nih. Tuh, ke arahmu. Nah, untuk menentukannya kita bisa menggunakan gini ya. Seperti ini, gambar seperti ini. Ini artinya keluar gitu, keluar dari kertas, atau kita bisa umpamakan seperti kalian latihan memanah. Kalau memanah ya, pasti kalau misalkan anak panah itu datang ke arahmu, pasti yang tajam dulu kan. Nah, sehingga ini titik ini menandakan keluar dari kertas. Keluar dari kertas. Atau ke arahmu. Ya, titik. Jadi anak panah itu kalau yang tajam misalkan cet gitu, dilepaskan, nah ini kan yang tajam ini ke arahmu. Nah, gitu, anak panah. Nah, tapi kalau untuk yang keluar darimu, maksudnya keluar darimu, kamu lepaskan itu anak panah, maka bulunya kan yang di belakang yang kelihatan biasanya ada bulu ya anak panah itu ya. Maka ini disimbolkan dengan silang. Artinya ke arah sana, ke arah sana, ke arah kertas, ke arah dalam. Sehingga ini ke dalam kertas. Nah, ingat ya, diumpamakan seperti memanah. Kalau ini bagian yang tajam ya, titik ini berarti dia akan keluar atau ke arahmu, keluar dari kertas atau ke arahmu. Tapi kalau yang ini, yang belakangnya, maka ini silang, ini bulunya maksudnya, ini ke dalam kertas atau menjauh darimu. Nah, seperti itu. Nah, ini adalah konsep dari medan listrik dan arus dan medan magnet. Nah, seperti itu. Kemudian bagaimana kalau misalkan saya taruh kawat berarus ini di antara dua buah magnet. Nah, misalkan saya punya dua buah magnet nih, utara dan selatan. Kemudian saya tambahkan ya, kawat berarus ini I. Ini ke arahmu ya, ke arahmu ya, ke arahmu. Jadi ini maksudnya ini ke arahmu. Agak sulit memang kita menggambar yang namanya 3 dimensi gitu kan, agak sulit nih. Mau gambar ini ke arahmu ini agak sulit. Ya, yang penting kalian tahu ini ke arahmu. Nah, bagaimana untuk menentukan arah gerak dari kawat ini? Kita gunakan yang kiri sekarang. Kalau yang ini kita pakai yang kanan, yang ini kita pakai yang kiri. Namanya kaidah Fleming. Fleming untuk tangan kiri. Nah, jadi kalau untuk tangan kiri, utara dan selatan itu telunjuk ya. Dari utara, ini utara nih. Ini utara. Gitu. Ini selatan. Nah, jadi dari utara ke selatan, set. Nah, ini. Kemudian arah arus itu adalah jari tengah ini yang sedang menuju ke kamu ini. Ini arah arus. Sehingga utara ke selatan, ini arah arus. Nah, jempol ini adalah gaya geraknya. Ini adalah gayanya, arah dari gerak kawat itu nantinya. Nah, sebentar. Gini ya biar kelihatan ya. Nah, itu. Maka itu kan gimana gerak kawatnya? Akan ke atas kan? Karena jempol saya ke atas nih. Nggak mungkin ini jempol saya lagi ke bawah, nggak mungkin, ini lagi ke atas nih. Ini fakta ya. Nah, jadi utara selatan ke sini, ke sana. Ini utara selatan ke sana. Betul ya? Nah, kemudian arah arusnya ke arahmu ini, maka kawat itu akan terangkat ke atas, akan bergerak ke atas seperti itu. F-nya ke atas. Nah, untuk hubungan antara tiga besaran F, B ya, B karena ada utara dan selatan, ada magnet ini, dan I, F, B, I ya, ini adalah seperti ini. F sama dengan B kali I dikali L. Jangan lupa kawat itu punya panjang. Nah, tapi L di sini bukan panjang seluruh kawat gitu.
Saya ulangi, jadi L ini bukan panjang seluruh kawat. Artinya L itu adalah panjang kawat yang terkena pengaruh medan magnet. Nah, saya ulangi ya, L itu bukan panjang semua kawat. L itu adalah panjang kawat yang berada di dalam medan magnet. Nah, ini adalah bagaimana cara kita menentukan nilai dari gaya yang diakibatkan oleh medan magnet ini terhadap kawat berarus. Untuk versi lengkapnya, F itu akan sama dengan B, I, L, sin, theta. Itu menentukan besarnya. Itu versi lengkap. Nah, kenapa versi lengkap? Karena ada kalanya antara B dan I itu membentuk sudut. Nah, seperti ini saya bentuk sudut ya, tuh kan, membentuk sudut. Jadi di antara ini ada sudutnya, semakin ini semakin kecil, semakin ini semakin besar. Nah, gaya maksimum dicapai ketika nilai sudutnya adalah 90 derajat. Nah, jadi pas seperti ini 90 derajat ya, siku-siku tuh, siku-siku. Maka nilai gayanya akan maksimal. Namun, ada kalanya dia membentuk sudut, ya kan? Maka semakin sudutnya kecil, maka gayanya akan semakin kecil. Dan ketika sudutnya 0 atau berarti arah medan dan arusnya sejajar seperti ini, maka nilai F-nya sama dengan 0. Karena kalau sejajar sudutnya kan 0, maka sin 0 adalah 0, maka nggak ada gaya. Nggak ada gaya. Tapi kalau kalian perhatikan tangan kiri saya, ketika saya kecilkan sudut atau besarkan sudut ya, besarkan atau kecilkan sudut ini, arah F akan selalu tegak lurus terhadap B dan I ini. Gitu. Ya. Nah, jadi F ini akan selalu tegak lurus terhadap arah B dan I. Nah, seperti itu. Oke ya. Kemudian konsep berikutnya adalah kawat berarus dan medan magnet. Nah, misalkan ini ada kawat berarus, medan magnetnya sekarang kalau ke atas berarti ke sana kan. Kita gambarnya ya. Ke sana ya. Saya buat agak besar ini. Nah, seperti itu. Ke arahmu gitu ya, atau kita gambar sebagai titik tadi. Ingat kalau titik ini ke arahmu, kalau silang itu ke arah sana, ke dalam. Nah, ini kan titik ya, ke arah luar. Nah, hubungan antara B dengan I itu bisa digambarkan, bisa dituliskan seperti ini. B sama dengan mu 0 dikalikan I dibagi 2pi dikali R, dimana R adalah jari-jari jarak dari kawat ke medan magnet ini. Nah, ini R-nya. Nah, I itu adalah kuat arus, ini I. B adalah, ini I ya. Ini B-nya, ke arah luar. Nah, kemudian apa sih mu 0 itu? Kalau pi kan tahu ya, 3,14 ya. Tadi R juga sudah saya sebut, jarak antara dari kawat ke medan magnet itu. Kemudian I adalah kuat arusnya, B adalah medan magnetnya. Nah, mu 0 ini apa? Kalau 2 tahu ya. Mu 0 ini adalah permeabilitas ruang hampa. Mu 0 itu sama dengan permeabilitas ruang hampa. Permeabilitas ruang hampa. Nah, persamaan ini disebut juga sebagai persamaan Biot-Savart. Nah, persamaan-persamaan pada medan magnet ini nantinya akan saya bahas tentunya ya. Tapi di pertemuan ke berapa itu di RPS kalian lihat untuk gelombang elektromagnet. Karena ada satu ilmuwan namanya J.C. Maxwell, saya tulis saja ya. Biar kenalan juga sih. James Clerk. Sebentar. James ini nama orang ya, karena Clerk kayaknya tulisannya gini ya. Terus Maxwell. Nah, James Clerk, maaf ya Pak Maxwell ya. Ini nanti kalian cari ya, tolong ya. Nah, James Clerk Maxwell ini berkontribusi besar dalam menghubungkan persamaan-persamaan yang sudah didapat, persamaan Gauss, persamaan Faraday, dan persamaan Ampere itu menjadi satu, sehingga dibuatlah menjadi 4 persamaan. 4 persamaan yang terkenal ya, 4 persamaan Maxwell itu terkenal itu. Cari aja di Google 4 persamaan Maxwell itu terkenal. Nah, di 4 persamaan itu juga Maxwell membuktikan bahwa nilai dari kecepatan cahaya adalah konstan.